Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Umius. Di video kali ini saya membahas kompetensi pedagogi khusus soal-soal pengembangan kurikulum ya. Di sini semua soalnya full dengan pembahasan ya. Oleh karena itu, teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian agar kalian selalu update video terbaru dari kami. Dan ini adalah video part 4 ya, mengenai kompetensi pedagogik. Part 1, 2, 3 nya silahkan kalian tonton. Saya sudah sertakan linknya ya. Kita langsung ke soal. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan A. Fungsi pendidikan nasional, B. Sistem pendidikan nasional, C. Tujuan pendidikan nasional, D. Tuntutan dunia kerja. Nah, ini ada di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ya, teman-teman. Nah, jadi pengembangan kurikulum itu tujuannya adalah untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional ya. Hal berikutnya, proses pembelajaran kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik. Artinya yaitu A. Kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk mendapatkan setiap potensi yang dimilikinya. B. Menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu ditambahkan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. C. Mengembangkan kompetensi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. D. Pembelajaran yang dilakukan mendorong siswa untuk lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengkomunikasikan. Nah, untuk menjawab ini, teman-teman harus tahu dulu apa itu pendekatan saintifik ya. Jadi pendekatan saintifik itu ialah pendekatan dalam pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan hasil yang mereka peroleh. Oke, jadi proses pembelajaran kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik, artinya yaitu jawabannya adalah di pembelajaran yang dilakukan mendorong siswa untuk lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengkomunikasikan. Berikutnya, seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu disebut A. Kurikulum, B. Jadwal pelajaran, C. Kalender pendidikan, atau D. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke, ini clue-nya cukup jelas ya teman-teman ya. Adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran ya. Maka ini pilihan jawabannya adalah D. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada suatu pembelajaran, guru melakukan hal-hal berikut. 1. Memimpin doa dan mempresensi kehadiran peserta didik. 2. Memberikan apersepsi. 3. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 4. Memotivasi peserta didik. Hal-hal yang dilakukan guru merupakan langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada tahapan A. Pendahuluan, B. Evaluasi, C. Penutup, D. Isi. Nah, ini teman-teman harus tahu dulu ya, bahwa dalam setiap proses pembelajaran itu ada 3 tahapan, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, untuk pendahuluan itu isinya adalah bagaimana kita memotivasi siswa, terus kemudian mengetahui keadaan siswa ya, kehadiran, memberikan persepsi, dan memberikan tujuan pembelajaran. Nah, kalau isi itu adalah inti dari proses pembelajaran ya. Jadi di situ mau strategi atau model atau metode apa yang mau kita gunakan itu ada di dalam isi pembelajaran ya. Kemudian kalau penutup itu contohnya kayak evaluasi gitu ya, atau umpan balik yang kita berikan kepada peserta didik. Nah, jadi keempat hal ini ya itu merupakan hal-hal dalam tahapan pendahuluan.
Oke. Soal berikutnya. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Konsep, C. Prosedur, D. Keterampilan. Nah, kalau untuk menjawab soal ini ya teman-teman tuh harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan fakta, konsep, prosedur, dan keterampilan ya. Nah, jadi untuk fakta itu adalah siswa diminta untuk misalnya menyebutkan gitu ya, menyebutkan nama, kemudian menyebutkan tempat ya, waktu gitu yang sesuai dengan keadaan. Jadi itu disebut dengan fakta. Nah, kalau konsep itu merupakan kemampuan siswa ya untuk mengemukakan definisi ya. Kemudian dia mampu membedakan ya, kemudian dia mampu mengelompokkan atau mengklasifikasikan. Nah, kalau yang C yaitu prosedur. Nah, di sini siswa itu diminta untuk menjelaskan langkah-langkah dari suatu prosedur tertentu atau langkah-langkah pemecahan suatu persoalan. Nah, kalau keterampilan, siswa diminta untuk membuat suatu karya ya atau membuat sesuatu hasil gitu ya dari proses pembelajaran yang diterima gitu. Nah, jadi di sini clue-nya adalah mendefinisikan, mengelompokkan, dan membedakan jenis-jenis unggas. Maka ini termasuk pengetahuan konsep ya. Soal pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis rumusan indikator kompetensi menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang guru akan menyusun menjadi suatu pembelajaran, tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras tanpa melihat catatan. Oke, teman-teman, untuk menyusun tujuan pembelajaran itu harus ada 4 unsur yang terpenuhi, yaitu audience, behavior, kondisi, dan degree ya. Audience di sini adalah peserta didik ya. Kemudian kalau behavior itu adalah perilaku yang dimunculkan oleh peserta didik. Nah, kalau condition itu keadaan selama pembelajaran atau setelah pembelajaran. Kalau yang condition adalah keadaan setelah pembelajaran gitu ya. Kemudian kalau degree itu adalah tingkat keberhasilan yang diperoleh siswa. Nah, jadi kalau untuk poin D ya, menjelaskan kondisi operasi dan perangkat keras tanpa melihat catatan. Di sini siswanya nggak ada, berarti D-nya kita nggak pilih ya, eliminasi ya. Kemudian untuk yang C, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Nah, oke. Di sini ada audiensnya ya, yaitu siswanya ada. Kemudian dapat menjelaskan kondisi operasi sistem. Nah, ini behaviornya ya, dapat menjelaskan ya itu, tapi nggak ada kondisinya dan tingkat keberhasilannya nggak ada. Nah, kalau untuk yang B, setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, nah ini baru kondisi ya. Jadi setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik itu kondisi. Siswa itu audiens. Dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Hanya sampai kondisi
kemudian audience ya, dan behaviornya, tapi degree-nya atau tingkat keberhasilannya tidak ada. Nah, kalau yang A, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, ya, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Jadi ada komplit ya. Setelah melaksanakan proses pembelajaran itu adalah kondisinya, siswa audiens dapat menjelaskan itu behavior, kemudian secara benar adalah degree atau tingkat keberhasilannya ya. Sehingga pilihan jawaban kita adalah sorry ya, ini pilihan jawabannya A ya. Oke ya, sebentar saya perbaiki. Nah, ini pilihan jawabannya bukan B ya, tetapi A. Oke, soal berikutnya. Terdapat KD menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar atau baku. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak cara untuk mengukur panjang suatu benda, seperti menggunakan ukuran langkah, depa, dan meter. Di antara pilihan berikut yang merupakan indikator pencapaian kompetensi berpikir tingkat tinggi adalah A. Menganalisa kesalahan yang mungkin terjadi dari hasil pengukuran panjang. B. Menjelaskan pentingnya menggunakan alat ukur standar dalam pengukuran. C. Menjabarkan cara menggunakan penggaris untuk mengukur panjang benda. D. Menyebutkan jenis-jenis alat ukur standar, besaran, dan satuan panjang. Oke, nah ini poin B dan poin D ini bisa langsung kita eliminasi ya, karena ini satu menjelaskan dan menyebutkan. Jadi ini bukan berpikir tingkat tinggi ya, karena hanya menjelaskan dan menyebutkan saja. Nah, kemudian kalau menganalisis dan menjabarkan ini sudah mulai masuk ya ke tingkat tinggi, tapi yang sesuai dengan permintaan soal kita ya, diantara kedua ini pilihan A dan C. Menganalisis kesalahan yang mungkin terjadi itu belum masuk yang berpikir tingkat tinggi ya. Tetapi kalau menjabarkan cara menggunakan penggaris untuk mengukur panjang benda, berarti di sini dia sudah mampu menjelaskan, sudah mampu menganalisis, dan sudah mampu menggunakan alat ya. Jadi sudah mampu dia berpikir tingkat tinggi. Jadi ini pilihan jawaban kita adalah C. Soal berikut. Pak Amir sedang merancang pembelajaran pada sebuah KD, menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kegiatan pembelajaran direncanakan menggunakan pendekatan saintifik dan metode eksperimen. Berikut ini yang paling tepat sebagai apersepsi adalah A. Menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda di depan kelas, termasuk materi pembelajaran agar siswa menjadi tahu materi sebelum melakukan kegiatan eksperimen. B. Mengorientasikan siswa tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian melakukan tanya jawab dan curah pendapat tentang pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari yang relevan. C. Menjelaskan prosedur eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda di sekitar. D. Mendemonstrasikan hasil-hasil kerja gaya terhadap gerak benda di depan kelas, kemudian mencontohkan cara melakukan penyelidikan. Oke, nah untuk soal ini ya, untuk kita yang C kita bisa eliminasikan karena ini hanya menjelaskan ya. Sementara di permintaan soal kita dia menggunakan pendekatan saintifik dan menggunakan metode eksperimen ya. Jadi kalau saintifik itu menanya ya, itu di soal sebelumnya udah ada ya, mulai dari menanya, kemudian merumuskan masalah sampai dia mampu mengkomunikasikan. Nah, di A juga menjelaskan pengaruh gaya, ini juga kita eliminasi ya, tidak menjelaskan ya. Kemudian untuk yang poin D, mendemonstrasikan hasil-hasil kerja gaya. Nah, ini mendemonstrasikan ya tidak masuk dalam apersepsi, karena di sini kan yang diminta, yang diperlukan sebagai apersepsi atau yang dilakukan sebagai apersepsi gitu ya. Nah, kalau yang B, mengorientasikan siswa tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita pancing dulu dalam kehidupan sehari-hari ya, yang berhubungan dengan materi gaya gitu ya. Kemudian melakukan tanya jawab ya. Kemudian selanjutnya
saling tukar pendapat tentang pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari ya yang relevan. Jadi ini pilihan jawaban kita adalah B. Soal upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara A. Memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran, B. Memberikan pertanyaan terarah ataupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung, C. Mewawancarai setiap siswa tentang capaian atau masalah yang dihadapi siswa, D. Menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Nah, oke, di sini tujuannya adalah merefleksikan pengalaman belajar ya. Berarti selama proses pembelajaran gitu ya. Maka yang dapat dilakukan yaitu memberikan pertanyaan yang bersifat penelusuran bisa ya, kemudian untuk pendalaman materi bisa, untuk saling bertukar informasi juga bisa gitu ya. Jadi ini pilihan jawabannya yang paling tepat adalah B. Memberikan pertanyaan terarah ataupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan pembelajaran berikut ini yang dapat memotivasi siswa untuk berprestasi sesuai dengan materi yang sedang dipelajari adalah A. Memberikan reward bagi yang berprestasi, B. Memberikan hukuman bagi yang tidak berprestasi, C. Memberitahukan manfaat materi yang baru dipelajari, D. Menjelaskan materi dan memberi contoh soal yang banyak. Oke, di sini clue-nya adalah memotivasi siswa untuk berprestasi ya. Jadi memotivasi siswa agar tambah semangat supaya berprestasi dalam belajarnya gitu ya. Nah, maka ini yang dapat dilakukan oleh guru adalah memberitahukan manfaat materi yang baru dipelajari ya. Jadi kalau siswa atau peserta didik itu tahu apa manfaat dari materi yang mereka pelajari, dia akan semangat gitu bahwa ini akan dia temui misalnya dalam kehidupan sehari-hari atau manfaatnya itu untuk apa-apa saja gitu ya. Oke, soal berikutnya ya. Seorang guru harus menentukan kriteria ketuntasan minimal atau kriteria belajar minimal. Berikut ini merupakan fungsi KKM atau KBM kecuali A. Menentukan bahan laporan dan kelengkapan administrasi sekolah, B. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran, C. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran, D. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Nah, oke teman-teman, untuk fungsi KKM dan KBM itu yang pertama memang sebagai untuk laporannya atau kelengkapan administrasi sekolah ya. Kemudian sebagai acuan peserta didik untuk menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran ya. Jadi itu nilai atau target yang harus dicapai oleh peserta didik gitu ya. Kemudian merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. Nah, selanjutnya melakukan evaluasi ya. Tujuannya itu adalah untuk evaluasi program pembelajaran ya. Nah, jadi sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan kuantitatif itu bukan merupakan fungsi dari KKM ya. Jadi dia bukan hal yang digunakan untuk pengambilan keputusan gitu ya. Jadi untuk soal yang ini pilihan jawabannya adalah D. Oke. Selanjutnya, hubungan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam suatu keutuhan pengalaman belajar merupakan prinsip penyusunan RPP, yaitu A. Keterkaitan dan keterpaduan, B. Mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, C. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi, D. Berpusat pada peserta didik. Nah, oke. Dalam penyusunan RPP itu ada beberapa prinsip ya teman-teman ya. Ada 8 kalau tidak salah itu prinsip penyusunan RPP ya. Nah, jadi hubungan antara KD dan materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian itu harus saling berkaitan ya. Itu merupakan prinsip penyusunan RPP, keterkaitan dan keterpaduan ya itu.
maksudnya ya. Oke teman-teman, demikian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan juga jangan lupa untuk kalian share ke teman-teman kalian ya, agar semakin luas manfaatnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.